saya Rohaini Nur Eli, CGP angkat 05 dari SMK Negeri 2 Cimahi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu mengenai segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Halim, Najwan, tahu kenapa sampai diminta untuk ke ruangan ibu? Ya Bu, tadi pada saat diskusi kelompok kami berdua mengasikkan silang dan lingkaran, sedangkan teman satu kelompok kami sedang berdiskusi. Halim main sama siapa nih? Sama saya, Bu. Wah hebat, main silang dan lingkaran. Betul sekali, itu alasan kenapa kalian hari ini dipanggil ibu. Jadi pada saat yang lain berdiskusi, pada saat ibu monitoring kalian sedang asik ya. Ini ibu akan mengajak Najwan, Halim berpikir bersama-sama tentang apa yang tadi Najwan dan Halim lakukan di kelas. Ya, karena tadi ibu lihat pasti kalian punya alasan sampai melakukannya. Kalau kata ibu itu catur Jawa, yang di buku kalian tulis tanda silang, kemudian lingkaran, nanti siapa yang menang, gitu kan? Oke, coba alasan melakukan hal itu sementara teman-temannya masih belum beres berdiskusi. Tugasnya udah selesai, Bu, tapi tinggal yang di kantornya doang. Tapi tugas yang di kertasnya udah selesai, Bu. Oh, jadi kalau tugas yang individunya sudah ada pembagian tugas pada saat itu? Ada. Tetapi ya teman-temannya sudah beres belum Halim? Belum beres kan? Jadi kalau misalkan merasa oh ini sudah beres Bu, gitu kan? Cobalah inisiatif membantu temannya yang masih belum beres, karena di situ masih ada tugasnya, harus membuat bahan presentasi. Ya, Ibu juga pada saat itu lihat banget kalian sudah, oh ya Bu saya sudah beres, bahagia banget kayaknya main itu, senang ya. Iya, karena kalau untuk buka HP nggak mungkin ya. Akhirnya mainnya permainan yang lain, tapi sebenarnya itu mengganggu juga ke teman diskusinya. Nah, permainan yang ngasah otak ya, bagus sebenarnya itu permainannya. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas nih. Pernah kita rumuskan bareng-bareng ya sebelum pada saat mulai masuk pelajaran di kelas nih. Keyakinan kelas mana yang masih belum kalian bisa tunjukkan? Boleh saya dulu Bu? Boleh Pak, ya. Gimana? Bersikap saling menghargai agar tidak merugikan orang lain. Bersikap saling menghargai agar tidak merugikan orang lain. Boleh saya tambahkan, Bu? Boleh, itu. Saling membantu dan bergotong royong. Nah itu ya, saling membantu dan bergotong royong. Kalau tadi membantu temannya tidak? Tidak, Bu. Tidak. Najwa gimana? Membantu temannya tidak? Tidak. Halim? Tidak Bu. Tidak. Jadi akhirnya pekerjaannya tidak selesai ya. Nah tadi dikatakan ya, salah satu keyakinan yang masih belum ditunjukkan adalah membantu orang lain. Selain itu apa lagi? Bergotong royong. Bergotong royong dan belum menghormati apa? Menghormati orang lain. Cara membantu. Cara membantu atau apa nih? Ketika teman kalian berdiskusi, bermain tadi silang dan lingkaran, apakah itu boleh tidak dilakukan lagi? Tidak. Tidak, oke. Itu ya, senang ya, main itu senang. Karena yang namanya permainan itu, hak untuk merasa senang itu adalah hak kalian. Kebutuhan kalian untuk merasa senang. Tapi ada kebutuhan orang lain yang kalian tidak penuhi. Itu ya. Nah sekarang jika nih sedang berdiskusi lagi,
Nanti untuk pelajaran IPAS pasti ada setiap ini ada kerja kelompok, diskusi kelompok. Apa nih yang harus kalian lakukan? Ikut bekerja, bekerja gimana? Ikut berdiskusi, sumbang saran pada temannya, ya kan? Sehingga nanti pekerjaan yang diminta, tugas yang diminta dapat terselesaikan. Jangan seperti kemarin, ya kan? Seperti kemarin pada saat presentasi akhirnya tidak selesai, akhirnya digantikan oleh kelompok lain. Betul ya, yang sudah selesai. Betul ya? Yang sekarang mari kita saling mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Besok-besok saat pembelajaran kalian tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini, bermain-main saat pembelajaran, apalagi sampai mengganggu, tidak menghormati kepentingan yang lainnya. Bagaimana Halim? Ya Bu, kami akan melakukannya setelah tugasnya selesai. Kami mohon maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya Bu, aku juga mohon maaf, tidak mengulangi lagi. Alhamdulillah, berarti kalian sudah menyadari ya bahwa kejadian kemarin itu bukan kejadian yang untuk diulangi. Alhamdulillah, Halim gimana? Sudah ini ya, sudah tahu apa yang harus dilakukan nanti ya. Untuk hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya berdiskusi tentang apa yang terjadi kemarin di kelas. Ibu mohon maaf ya jika ada kata-kata ibu yang kurang berkenan, membuat kalian tidak nyaman. Insya Allah itu semua buat kebaikan ibu dan kebaikan Halim dan Najwa juga. Nah sekarang kalau sudah tidak ada lagi kegiatan di sekolah, ibu sarankan untuk langsung pulang ya. Terima kasih ya Najwa. Terima kasih ya Halim ya. Silakan. Berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Al-Hiban dari kelas DKVC 10 DKVC ingin menyampaikan testimoni menangani kasus anak pada pelajaran IPAS. Saya sangat menghargai kepada Bu Eli karena tidak memberikan hukuman fisik, padahal saya melakukan kesalahan. Melainkan Bu Eli mengajak saya untuk berdiskusi, mendengarkan kesalahan saya, serta Bu Eli mengajak saya kembali ke keyakinan kelas yang sudah saya sepakati. Perlakuan Bu Eli membuat rasa takut saya hilang, saya merasa nyaman, dan saya menjadi percaya diri untuk masuk ke kelas kembali. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rajan Apriansah. Saya dari kelas 10 DKPC. Izin menyampaikan testimoni penanggulangan kami yang salah di pelajaran IPAS yang kami bermain silang dan lingkaran. Tetapi Bu Eli mengajak saya berdiskusi, mendengarkan alasan saya melakukan kesalahan tersebut, serta Bu Eli mengajak kami meyakini kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati. Perlakuan Bu Eli membuat saya nyaman, rasa takut hilang, dan kembali ke kelas tidak ada rasa malu. Demikian testimoni yang saya utarakan. Terima kasih Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, izin masuk. Waalaikumsalam. Oh Rika ya, silakan masuk Rika. Iya Rika, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kenapa sampai diminta ibu untuk ke ruangan ibu? Ya Bu, pasti karena tadi di kelas Rika malah asik main HP Bu. Oh gitu ya? Oh, asik banget emang kelihatannya ya main HP. Emang lagi nonton apa?
Ini Bu, Rika tadi lagi nontonin K-pop kesukaan Rika. Soalnya kan tadi ada siaran langsung yang baru gitu. Takut dibilang nggak update kata teman-teman. Oh, jadi ada teman ini satu kelompoknya yang memang punya K-pop idola. Iya. Oh gitu, tapi nggak usah cemas ya, santai saja. Kita semua juga pasti pernah melakukan kesalahan. Sama ibu juga waktu SMA ada idola yang artis-artis idola. Kalau zaman ibu dulu itu seperti di majalah. Kalau sekarang kan di YouTube ya K-pop idola. Kemudian intinya gini, ibu tidak akan nyalahin Rika, tapi minimal Rika juga tahu bahwa semua orang punya alasan melakukan kesalahan atau tadi, jadi Rika tidak mendengarkan penjelasan ibu ya. Nah sekarang ibu waktu lihat Rika juga main HP kayaknya seru banget, asik banget. Iya, emang K-pop apa yang Rika tonton? Siaran langsung gitu Bu, takutnya gak ada pengulangannya. Oh, takut nggak ada siaran ulangan. Iya. Tapi kan itu masalahnya di kelas ya. Ibu lagi menerangkan, ingin menerangkan ini kan, tadi ada teman-temannya lagi presentasi ya. Setelah presentasi, ibu menjelaskan, memberikan penguatan hasil presentasi teman-temannya. Nah sekarang, Rika tahu nggak? Kita pernah ini membuat kesepakatan kelas. Iya. Ada ya? Iya. Ingat nggak? Ingat Bu. Ingat ya, ada keyakinan kelas. Coba, kira-kira mana yang keyakinan kelas yang belum maksimal dikerjakan? Keyakinan kelas yang mana yang berkaitan dengan kejadian tadi di kelas? Sepertinya keyakinan untuk tidak menggunakan HP selain untuk kepentingan pembelajaran gitu. Betul, yang itu ya. Iya. Kan sudah kita sepakati di kelas ya bahwa untuk HP dipersilakan, tapi untuk pembelajaran kira-kira coba apa lagi? Saling menghargai, kalau misalnya ada yang lagi ngejelasin, Iya. kalau lagi bicara. Itu ya. Iya. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya tepat sekali. Rika tahu bahwa penggunaan HP, coba selain itu apa lagi? Saling menghargai ketika orang bicara, terus kayak mendengarkan penjelasan. Itu ya, itulah salah satu untuk menghargai orang yang berbicara itu dengan mendengarkan apa yang dijelaskan. Tadi yang dilakukan Rika itu asik nonton, tidak mendengarkan ibu lagi menjelaskan ya? Iya. Betul tidak? Iya. Jadi kalau menurut ibu tidak apa-apa, karena kita berhak merasa senang, tapi tanpa merugikan diri sendiri. Menurut Rika tadi merugikan diri sendiri tidak? Merugikan Bu. Iya, jadi Rika tidak memahami ya apa yang tadi dijelaskan. Jadi pada saat tadi Rika diminta ibu untuk ke depan, untuk meminta coba jelaskan ulang, bisa jawab tidak? Tidak. Tidak, artinya itu merugikan diri sendiri. Gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan nih ada konser lagi, kemudian konsernya itu ternyata pas jam sekolah, tapi katanya bisa sih nontonnya live streaming lewat YouTube, apa yang akan Rika lakukan? Rika akan menonton konser idola Rika di luar jam sekolah. Jika ada siaran ulang, Rika tonton siaran ulangnya. Dan Rika mohon maaf ya Bu atas kejadian kemarin dan tidak akan mengulangi lagi. Ini tidak apa-apa, mudah-mudahan dengan Rika berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah itu satu progres yang sangat besar. Mudah-mudahan Rika kemudian teman-teman Rika di sekolah juga nanti tetap akan menerapkan hal-hal positif atau berperilaku positif pada saat di kelas. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Iya. Ya, sekarang Ibu anggap mungkin ini bukan permasalahan, hanya sharing kita di sini diskusinya. Ibu tutup, Rika boleh kembali lagi ke kelasnya ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Mohon maaf. Kasih ya. Ya Bu. Perkenalkan, nama saya Dayana Nurmala. Izin menyampaikan testimoni tentang kesalahan saya saat pembelajaran IPAS.
tetapi Bu Eli menyuruh saya untuk mendiskusikannya. Menurut saya diskusi tersebut sangat bagus karena lebih menghargai pendapat siswa, dan untuk Bu Eli juga itu sangat bagus karena kita bisa lebih mengemukakan pendapat kita secara sharing. Demikian paparan mengenai demonstrasi kontekstual tentang budaya positif, terutama mengenai segitiga restitusi yang sudah saya terapkan untuk mengatasi permasalahan pada siswa, khususnya pada siswa SMK Negeri 2 Cimahi kelas 10 DKPC. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.